Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Genjes Production mendapat sebuah garapan yang datang. Ini ada kompres DBX tipe 166 XS. Ini baru datang. Ini katanya ya dari yang punya, katanya yang channel 1 itu katanya tidak normal kalau buat insert itu katanya ada suara klerak-klerak tidak normal. Dan yang sebelah channel 2 nya itu normal. Ini untuk kompres DBX untuk tipe 166 XS, kompresor limiter kit semacam itu guys keterangannya. Terus ada juga ada crossover manual. Di sini katanya itu yang channel B-nya itu katanya juga kelerek-kelerek. Intinya tidak normal. Kita akan membedahnya, apakah dari semua ini tadi, apakah op-amp-nya atau penguat inputnya. Op-amp penguat inputnya itu nanti kita akan membedahnya. Coba ini kita tes satu persatu dulu guys ya. Kita colokkan ke sumber listriknya. Baiklah, kita akan segera mencobanya guys. Ini kita minggirkan dulu yang sebelah sini. Nah, gini kita mau mencolokkan dari AC-nya guys. AC-nya ini belum tahu ini bisa nyala apa tidak. Ini kita colokkan. Kita tes dulu, ternyata tidak bocor. Untuk trafonya tidak ada terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, wah bahaya guys. Ini kok tidak respon kitnya. Ini kitnya baru. Kelihatannya kok ini tadi tidak respon. Ini baru respon. Kitnya baru respon. Seharusnya memang ngegit itu pelan gini guys. Rilisnya harus dibuat landai. Ya, seharusnya gini. Ini ya juga semacam itulah, buat landai, bisa landai. Pokoknya kalau bisa landai dan konstan. Nah, kalau ini rilisnya di perkecil ukurannya, nah ini akan konstan. Nah, begitu. Kita coba kasih sumber suara dulu guys ya.
Coba sekarang kita mau kasih inputnya guys ya. Ini kita kasih input yang sebelah sini. Kita lihat untuk ini yang saya tombol untuk ukuran dB nya guys. Jadi ini untuk plus 4 dB sama min 10 dB. Ini kita perkecil. Ini kalau dilihat dari sumber suaranya agak dari sini guys. Ternyata dari tombol belakang. Sementara untuk keluhan ini dari tombol belakang kasusnya. Kita lihat dulu untuk kinerjanya bagaimana. Dengan sinyal input yang amat sangat pelan sekali, kita lihat kerjanya. Nah, ini mungkin sinyal dari yang masuk mungkin tingkat kekerasannya terlalu agak berlebihan guys. Jadi dengan level min 10 untuk threshold gitnya itu terlalu konstan. Nah, ini bagaimana nanti kalau ada musik yang berhenti atau ngegitnya itu terlalu cepat, itu tidak bisa natural guys. Caranya ini rilisnya kita putar biar terjadi landai. Nanti kalau ada musik off ataupun alat musik yang lainnya. Ini terlalu konstan. Ini untuk terlalu konstan untuk sinyal audio yang sangat lemah. Ini gini guys. Ini cuman buat ngegit untuk melepaskan noise, tapi jangan terlalu konstan. Kalau konstan jatuhnya tidak natural. Ini untuk gitnya sudah. Ini untuk rilisnya kita untuk kompresornya kita lihat dulu. Untuk kompresornya kelihatannya masih bagus. Untuk threshold rilisnya masih bagus.
kalau attack sama rilisnya ini tinggal kepakaan telinga kita saja guys. Ini tidak terjadi masalah, tidak terjadi masalah. Untuk limiternya coba kita fungsikan. Ini limiter bekerja setelah output level gain output ini guys ya. Jadi gain output ini kita besarkan, ini limiter baru bekerja. Sudah cinta yang telah bersemi, ini baru di 0 dB dan berubah menjadi benci. Bekerja dengan normal. Untuk limiternya bekerja dengan normal. Apabila ini gain output kita keraskan, kita tambahi, otomatis dengan sendirinya untuk berapa dB kita mau melimitnya. Ini tadi saya cross check dari channel 1 untuk gate, kompresornya dan limiternya itu tidak ada masalah. Ini untuk plus 4 dB, sedangkan ini untuk min 6 dB nya kita cek ada trouble apa tidak. Sumpah janji caramu meyakinkanku, tetapi semua penuh kepalsuan. Hancurlah sudah cinta yang pernah terjadi. Untuk kompresor di min 10 dB aman. Terus untuk gitnya kelihatan normal guys. Terus kita mau ngecek ke limiternya. Ini jadi kompresor ini yang sebelah channel 1 ini kalau saya melihat ini masih di plus 4 dB sama di min 10 dB nya masih normal, tapi ini kelihatannya cuman saklar. Jadi dipengaruh di saklar belakang itu untuk pemilihan sensitivitasnya. Untuk pemilihan itu ini tadi memang ada gerodok-gerodok lah guys. Kemungkinan faktornya di situ. Nanti kita akan membukanya dan kemungkinan bisa diganti, cuman dibersihin aja juga bisa. Oke, kita mau lanjut untuk yang channel sebelahnya. Ini tadi cuman bagian jack Canon XLR nya saja guys ya, yang untuk jack Canonnya itu yang kita
sementara yang kita cross check, tapi untuk akhirnya nanti akhirnya kita akan cross check lagi. Biasanya untuk insert biasanya teman-teman banyak yang menggunakan jack agai mono stereo, begitu guys. Kita cek dulu saja. Cek dulu saja, ini kok tidak menyala. Coba gitnya kita sementara pertama kita cek gitnya dulu guys. Ini posisi di plus 4 dB untuk gitnya. Untuk gitnya masih bekerja, kelihatannya masih bekerja dengan normal. Ini rilis kita. Untuk gitnya masih bekerja dengan normal guys. Untuk git masih normal. Coba untuk threshold, untuk kompresornya kita lihat dulu. Untuk kompres juga masih normal. Ini gini guys, kalau ingin menggunakan kompresor manual semacam ini, kalau mengompres jangan terlalu guys ya, jangan terlalu, nanti dinamikanya untuk sebuah musik dan alat nanti bisa hilang. Ini kalau bisa maksimal 3 lampu lah. Ini kan ada, kalau bisa ada di angka 6, 3 lampu, 2, 4 dan 6. Kalau bisa di angka 6 guys. Kalau jatuhnya gini ya ndak natural, terlalu banyak, terlalu gedean, jatuhnya gini ya ndak natural. Begitu untuk kompresornya. Untuk kompresornya sementara saya rasa masih bekerja dengan normal. Terus ini di plus 4 dB. Untuk limiternya kita lihat. Hancurlah sudah cinta yang telah bersemi. Untuk limiternya juga masih normal guys ya. Untuk limiternya juga masih normal. Ini masih di plus 4. Sekarang kita pindah ke saklar, kita tombol ke min 10. Tombol kita pindah ke min 10. Gitnya kita git bekerja dengan normal. Rilisnya kita git bekerja dengan normal otomatis. Kompresnya kita untuk kompresnya kita lihat, kita cross check, ini masih normal juga. Untuk kompresnya masih normal. Coba ini untuk limiternya akan kita lihat. Cinta yang pernah terjadi ini fake real untuk pengetesan
jack Canon, pakai jack Canon. Untuk sementara ini fungsi-fungsi panel-panelnya ini tidak berpengaruh, kompresor, gate ataupun limiternya tidak bermasalah, cuman ada yang bermasalah di bagian saklarnya ada yang kretek-kretek begitu guys. Nanti coba kita akan membongkar, kita lihat, kita bersihkan atau kita ganti. Dan kita akan mencoba dengan pakai jack AK nya guys ya. Sekarang kita mau melepas dan kita ganti jack yang bagian AK nya. Ini untuk XLR nya kita lepas, yang Canonnya kita lepas dulu, kita lepas, terus kita pakai yang oke. Jack sudah kita siapkan, input sudah kita siapkan juga. Ini masih posisi di min 10. Kita cek dulu untuk gitnya. Ini gate, ini lampu ini guys. Lampu ini kita harus paham. Jadi ini geraknya merah sama hijau ini konstan sama tidaknya suatu gate. Gate itu yang bagus itu bukan konstan, bukan sep kayak gitu. Harus bisa landai. Yang bagus yang bisa landai. Ini kalau terlalu nyalanya terlalu ke merah itu gitnya itu terlalu konstan guys. Kita setel harus landai. Kalau gini terlalu konstan. Agar bisa landai, ini rilisnya kita rilis kita mainkan, kita tambahi agar ini tidak terjadi terlalu konstan. Kita kurangi. Nanti kalau ada sinyal yang kelemahan, sinyal paling lemah sekalipun, kita mengukurnya bagian sinyal yang paling terlemah untuk ngegitnya guys. Ini masih normal untuk di ukuran min 10 dB. Terus untuk kompresornya kita cek, kompresor aman. Untuk lampu ini juga menentukan, ini bukan variasi guys, ini juga ada artinya. Rasionya kita pilih, supaya ini naturalnya suatu alat musik atau instrumen itu bisa dapat. Terus ini kita mau mengetes delimitirnya untuk jack AK min 10 dB. Untuk channel A sudah fix normal, kita ganti ke channel untuk channel yang 2 sudah fix normal, kita ganti ke channel yang satunya.
masuk, kita ke channel satunya, kita tes untuk AK-nya. Ini min 10, ini agak cepat saja guys. Ini gitnya masih bagus, untuk thresholdnya juga masih bagus, untuk kompresornya bagus, untuk limiternya masih bagus. Ini di min 10 dB, kita geser ke mi plus 4. Engkau datang seakan bagai berlian. Semua baik normal, semua baik normal. Ini kasusnya cuman di saklar belakang, kita mau bersihkan atau ganti guys ya. Oke, sekarang kita mau membukanya ini guys ya. Kita mau membukanya. Ini yang depan bautnya, ini yang depan pakai kunci L, yang depan pakai kunci L. Terus untuk sampingnya tetap pakai bank perapatan. Bank plus, yang sampingnya pakai obeng plus. Terus ini kita lepas dulu, ini kita lepas dulu. Lepas dulu, kita mau injilkan dulu. Ternyata dalamannya begini guys. Dalamannya begini, dalamannya ini kompresor DBX 166 ya. Ini mungkin cuman, ini nanti mungkin cuman membersihkan saklarnya saja guys ya. Kita bersihkan dulu. Setelah melalui proses perjalanan untuk ngecek dan recheck, ternyata memang dari segi saklarnya ini, saklarnya yang sebelah channel yang channel 1 ini tadi memang memang ada kendala lur ya. Memang kendala. Ini sudah kita kita cek, kita ketahui kerusakannya. Ini sudah bisa, kita mau menggantinya. Semoga bisa kembali normal.
Setelah melalui proses pembenahan, ternyata dilihat dari saklarnya itu yang bermasalah. Dari saklarnya yang bermasalah. Coba itu pilihannya gini guys. Pilihannya saklarnya mau diganti kalau ada part yang seperti sama dengan komponen bawaan DBX ini. Kalau bisa diganti, kalau tidak bisa ya dicopot, di jumper aja juga tidak masalah. Pilihannya kita langsung tentukan di plus 4 dB aja. Coba ini kita tes, kita colokkan untuk AC nya. Kita coba dari sumber suaranya. Coba kita coba lagi. Jadi itu begitu. Ini untuk musik kita agak keraskan. Hancurlah sudah cinta yang pernah bersemi dan berubah menjadi benci. Terkuak sudah sandiwara yang terjadi. Kau hianati cinta ini. Engkau datang seakan bagai berlian, ternyata hanyalah sampah bengawan. Sumpah janji caramu meyakinkanku, tetapi semua penuh kepalsuan. Hancurlah sudah dan tak ada maaf dariku, sakit dan luka. Sekian dulu dari Genjas Production. Semoga
informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ini bermanfaat, silahkan subscribe dan dukung terus channel ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Salam pecinta sound system Indonesia. Hancurlah sudah